Kita mulai dari kapal kontainer raksasa kelas HMM Algeciras, salah satu kapal pengangkut peti kemas terbesar di dunia. Kapal ini punya panjang sekitar 399 meter, lebar 61 meter, dan kapasitas ruang dalam mendekati 228.000 ton. Dibangun di Korea Selatan oleh Daewoo Shipbuilding dan Samsung Heavy Industries, kapal ini mulai beroperasi tahun 2020 dan digunakan untuk membawa ribuan kontainer melintasi samudra jadi andalan perdagangan global. Selanjutnya ada kapal kontainer CMA CGM Jog Saade. Kapal ini sedikit lebih besar dengan panjang 400 meter, lebar 61 meter, dan kapasitas ruang dalam sekitar 236.583 ton. Kapal ini dibangun di Shanghai, Tiongkok oleh China State Shipbuilding Corporation dan mulai beroperasi tahun 2020. Selain dikenal karena ukurannya, kapal ini jadi pionir teknologi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas alam cair. Lanjut ke FSO Asia, dulunya dikenal sebagai TI Asia, sebuah kapal pengangkut minyak yang diubah jadi fasilitas penyimpanan minyak terapung. Panjangnya 380 meter, lebar 68 meter, dengan kapasitas ruang dalam sekitar 236.638 ton. Dibangun tahun 2002 di Korea Selatan oleh Daewoo Shipbuilding, kapal ini masih aktif digunakan di perairan lepas pantai sebagai bagian penting dari industri energi global. Berikutnya, Globtic Tokyo. Kapal tanker legendaris dari tahun 1973. Panjangnya sekitar 378 meter, lebar 63 meter, dan kapasitas ruang dalam sekitar 238.000 ton. Dibangun di Jepang oleh Ishikawa Jimaharima Heavy Industries, kapal ini jadi pelopor dalam jajaran kapal pengangkut minyak super besar pada masanya. Naik lagi ke SeaWorld, salah satu kapal pengangkut minyak terbesar era 1970-an. Kapal ini diperkirakan memiliki panjang di atas 370 meter, lebar sekitar 68 meter, dan kapasitas ruang dalam mencapai sekitar 245.100 ton. Digunakan selama beberapa dekade untuk pengangkutan minyak mentah, kapal ini jadi contoh awal dari desain supertanker dengan ukuran ekstrim. Berikutnya, Esso Atlantic, salah satu supertanker paling ikonik. Kapal ini punya panjang sekitar 406 meter, lebar 71 meter, dengan kapasitas ruang dalam sekitar 259.532 ton. Dibangun di Jepang oleh Hitachi Zosen Corporation, kapal ini mulai beroperasi tahun 1977 dan melayani pengangkutan minyak lintas samudra hingga awal 2000-an. Masuk ke legenda laut, Seawise Giant, juga dikenal sebagai Jahre Viking atau Nok Nevis. Kapal ini tercatat sebagai kapal terpanjang yang pernah dibangun, dengan panjang 458 meter, lebar 69 meter, dan kapasitas ruang dalam mencapai sekitar 260.941 ton. Dibangun di Jepang oleh Sumitomo Heavy Industries, kapal ini mulai beroperasi tahun 1979 dan dihancurkan tahun 2010 setelah puluhan tahun beroperasi, termasuk sebagai fasilitas penyimpanan minyak terapung. Naik ke level berikutnya, kelas Batilus, kumpulan kapal tanker super besar yang terdiri dari Batilus, Bellamea, Pierre Guillaumat, dan Prairial. Masing-masing punya panjang sekitar 414 meter, lebar 63 meter, dan kapasitas ruang dalam mencapai 275.000 ton. Dibangun di Prancis oleh galangan kapal Chantiers de l'Atlantique pada akhir 1970-an, mereka jadi simbol era kejayaan supertanker Eropa. Lebih besar lagi, Pioneering Spirit, kapal konstruksi terbesar di dunia untuk pemasangan dan pembongkaran platform minyak lepas pantai serta pipa bawah laut. Panjangnya 382 meter, lebarnya ekstrim mencapai 124 meter, dengan kapasitas ruang dalam sekitar 403.342 ton. Dibangun di Korea Selatan oleh Daewoo Shipbuilding, kapal ini mulai beroperasi tahun 2016 dan masih aktif digunakan untuk proyek-proyek besar di lautan. Puncaknya, kapal terbesar di dunia berdasarkan volume ruang dalam. Prelude Floating Liquefied Natural Gas. Kapal ini bukan cuma kapal biasa, melainkan pabrik terapung yang berfungsi sebagai fasilitas produksi, penyimpanan, dan pengiriman gas alam cair di tengah laut. Panjangnya 488 meter, lebarnya 74 meter, dan kapasitas ruang dalam mencapai sekitar 500.000 ton. Dibangun oleh Samsung Heavy Industries di Korea Selatan, Prelude mulai beroperasi tahun 2018 dan dimiliki oleh Shell, menjadi struktur terapung terbesar yang pernah dibuat manusia. Kenapa Titanic gak termasuk? Karena Titanic, walaupun legendaris, secara ukuran kalah jauh dari kapal-kapal raksasa modern, apalagi kalau dihitung berdasarkan volume atau kapasitas ruang dalam kapal, atau gross tonnage. Titanic punya kapasitas ruang dalam sekitar 46.328 ton. Bandingin sama kapal terbesar sekarang kayak Prelude VLNG yang kapasitas ruang dalamnya hampir 500.000 ton, lebih dari 10 kali lipat Titanic.
Panjang kapal. Titanic panjangnya sekitar 269 meter. Kapal modern kayak kontainer raksasa dan kapal pesiar bisa tembus 362 sampai 458 meter. Era perkembangan. Titanic dibangun tahun 1911 sampai 1912. Waktu itu memang salah satu kapal terbesar, tapi teknologi dan desain kapal terus berkembang drastis selama 100 tahun terakhir. Kesimpulannya, Titanic gede di masanya, tapi udah ketinggalan jauh sama standar kapal terbesar dalam sejarah kalau kita pakai ukuran volume atau kapasitas ruang dalam kapal sebagai patokan.